Halo, nama saya Wang Xian. Wang Xian menatap Ling Jian'er yang sedang menatapnya dengan binar di matanya. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di depan Ling Jian'er. Ling Jian'er menatap Wang Xian yang berdiri di depannya. Melihat telapak tangannya, dia sedikit terkejut. Patung yang muncul setiap pagi, gambaran dirinya ketika dia dalam bahaya di taman layar hitam muncul di benaknya satu demi satu. Halo, nama saya Bing Jian'er. Ling Jian'er mengulurkan tangannya dan memegang tangan Wang Xian. Setelah ragu sejenak, dia membuka mulutnya dan berkata, "Jika kamu tidak melakukan apa-apa beberapa hari ini, aku bisa datang dan mencarimu, kan?" Wang Xian memandang Ling Jian'er dan melanjutkan dengan senyum di matanya. Tentu, Ling Jian'er menatapnya dengan tatapan membara. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, "Baiklah, sampai jumpa besok." Wang Xian tersenyum dan mengangguk pada Raja Bingxin. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju klan He. "Haha, Jian'er, kamu harus rukun dengan pendeta Raja bijak di masa depan, mengerti?" Raja Bingxin tersenyum bahagia dari belakang. Namun, Pangeran ke-9 yang berdiri di samping tampak sangat malu ketika mendengar kata-kata ayahnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan tubuhnya sedikit gemetar. Matanya dipenuhi dengan kemarahan dan keengganan. "Kakak Wang Xian." Pada saat ini, semua orang dari klan He memandang Wang Xian yang sedang berjalan ke arah mereka dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Faktanya, ketika Kekaisaran Wuji menganugerahkan Wang Xian gelar Santo Cahaya, ekspresi mereka sangat aneh. Klan mereka tahu bahwa setan langit adalah Wang Xian. Iblis surgawi yang membantai kota kuno iblis dan membunuh 25 ahli di level 7 dari alam tembus pandang sebenarnya dianugerahi gelar orang suci oleh Kekaisaran Wuji. Sialan, jika orang lain tahu tentang ini, mungkin akan menimbulkan keributan. Saint of Light adalah iblis surgawi. Siapa yang bisa mempercayainya? Sulit dipercaya. Namun, mengetahui kebenarannya, mereka dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Wang Xian ini. Bahkan seorang ahli di level 7 dari alam tembus pandang dari klan He dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat. Mengerikan untuk berpikir bahwa seseorang bisa menjadi orang bijak cahaya dan iblis surgawi. Ada beberapa hal yang terjadi beberapa hari yang lalu. Mari kita berkumpul dengan baik hari ini. Wang Xian berjalan mendekat dan menepuk pundak He Yuan. "Haha, tentu. Saya benar-benar tidak menyangka saudara Wang Xian dapat mencapai level seperti itu." He Yuan tertawa terbahak-bahak saat berbicara. Anggota klan He lainnya juga datang untuk menyambutnya. Wang Xian mengobrol dengan mereka sebentar sebelum pergi dengan He Yuan. Pada saat ini, di wilayah yang luas, suara Patriark Kekaisaran Wuji mengguncang semua orang. Priest Wang dianugerahi gelar Saint of Light oleh Kekaisaran Wuji. Judul ini tidak layak. Setiap orang harus mengakui gelar yang diberikan oleh salah satu dari 3 kekuatan utama. Dalam beberapa jam, berita tentang Pendeta Wang menggunakan teknik cahayanya yang kuat untuk mengusir jiwa kegelapan tingkat kekosongan peringkat 7 dari tubuh putra mahkota menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Segera setelah itu, berita bahwa Pendeta Wang memiliki kekuatan tingkat kekosongan wawasan peringkat 7 juga tersebar. Segera, semua orang gempar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Peringkat 7 Void Tier berwawasan, orang itu sebenarnya adalah peringkat 7 Void Tier berwawasan. Di Sekte Tunggal, 2 ahli kebanggaan surga di surga dan bumi memiliki ekspresi yang sangat jelek ketika mendengar berita itu. Mereka saling memandang dan mengepalkan tangan mereka dengan keengganan. Tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang dalam, dan dia juga dianugerahi gelar Saint of Light oleh Kekaisaran Wuji. Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin mereka membalas dendam. Jian'er, kamu harus istirahat dengan baik dan berpakaian dengan benar besok. Pendeta Wang mungkin akan datang dan mencarimu. Di depan halaman Ling Jian'er, Raja Bingxin menginstruksikannya sambil tersenyum. Ling Jian'er mengangguk dan berjalan ke halaman. "Ayah, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menikahkan Jian'er dengan putramu?" Di samping, Pangeran ke-9, Bing Jinghuan, menatap ayahnya dengan enggan dan berkata dengan tubuh gemetar. "Putraku, bukannya ayah tidak ingin menikahkan Jian'er denganmu? Dari kelihatannya, Jian'er bisa menikahi Pendeta Wang itu adalah pilihan terbaik. Belum lagi kekuatan dan potensi Pendeta Wang itu, jangan lupa bahwa salah satu nenek moyang kita telah diserang oleh jiwa kegelapan. Jika dia bisa disembuhkan, dinasti Bingxin kita akan memiliki satu lagi ahli tak tertandingi di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Di masa depan,
jangan pernah berpikir untuk menargetkan Jian Er, lebih sopan kepada pendeta Wang itu. Raja Bingxin menepuk bahu Bingjing Huan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ini menyebabkan Bingjing Huan menundukkan kepalanya, ekspresinya agak jahat. Itu orang bijak yang hebat, pendeta Wang. Itu adalah orang bijak yang agung, pendeta Wang. Saya mendengar bahwa dia bahkan dapat mengusir jiwa kegelapan peringkat 7 dari tingkat kekosongan yang dalam dari tubuhnya. Seni cahayanya tak tertandingi. Bahkan nenek moyang cahaya fajar lebih rendah darinya. Dia benar-benar luar biasa. Dia sudah berdiri di puncak pada usia yang begitu muda. Di masa depan, saat dia berada di wilayah yang luas, semua faksi harus bersikap sopan padanya. Orang bijak itu terlihat sangat mudah didekati. Saat itu, dia menyelamatkan hampir 100.000 orang secara gratis. Dia orang yang baik. Keesokan harinya, ketika Wang Xian sedang berjalan menuju wilayah kerajaan Bingxin, suara-suara penuh hormat terdengar dari jalan-jalan di sekitarnya. Wang Xian dalam suasana hati yang baik saat dia tersenyum dan berjalan lurus ke depan halaman Ling Jian Er. Yang mulia, Sage, pendeta Wang, meminta untuk bertemu denganmu. Pembantu itu dengan cepat memasuki halaman dan berkata kepada Ling Jian Er. Ya, biarkan dia masuk. Ling Jian Er berjalan keluar ruangan dengan riasan tipis. Dia melihat ke arah pintu. Jian Er, Wang Xian tersenyum dan segera berjalan. Ling Jian Er menatap Wang Xian yang tampan dan tersenyum. Tuan Muda Wang. Aku punya hadiah untukmu. Wang Xian berjalan maju dan mengeluarkan patung satu persatu dan menyerahkannya padanya. Ling Jian Er memandangi patung-patung itu dan tersenyum. Di pagi hari, ketika dia tidak menerima patung di pintu, ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Sekarang dia melihat mereka, suasana hatinya jauh lebih baik. Terima kasih. Ling Jian Er mengambilnya dan duduk di depan bangku batu bersama Wang Xian. Mereka mulai mengobrol. Wang Xian dan Ling Jian Er tidak berbicara tentang masa lalu. Sebaliknya, mereka menggunakan lidahnya yang sempurna untuk berbicara omong kosong. Pagi berlalu dengan sangat cepat. Sore harinya, Ling Jian Er ingin melatih ilmu pedangnya. Wang Xian menebalkan kulitnya dan tidak pergi. Dia duduk di sana dan menyaksikan Ling Jian Er melatih ilmu pedangnya. Ketika dia melihat ilmu pedangnya, dia punya ide dan memanggil Ao Jian. Ao Jian mempraktikkan prinsip pedang tak berperasaan. Sekarang dia bisa membunuh seniman bela diri tembus pandang tingkat 6, ilmu pedangnya jauh lebih baik daripada Ling Jian. Dengan bimbingan Ao Jian, Ling Jian Er sangat senang. Dia berterima kasih kepada Wang Xian berkali-kali. Ini membuatnya sangat bahagia. Tidak lama kemudian Ling Jian Er diurus olehnya. Selama 2 hari berikutnya, Wang Xian menghabiskan seluruh waktunya dengan Ling Jian Er di siang hari. Awalnya, dia masih belum terbiasa. Namun, di bawah kulit tebal Wang Xian, dia dengan cepat terbiasa. Selain itu, suasana hatinya jauh lebih ceria. Hubungannya dengan Wang Xian meningkat pesat setiap hari. Secara alami, Wang Xian tidak ingin Ling Jian Er terlihat dingin. Dia menggoda dan menggodanya setiap hari, yang banyak mengubah karakter Ling Jian Er. Tuan Sage, yang mulia, ada seseorang di luar yang ingin bertemu denganmu. 4 hari kemudian, di pagi hari, seorang pelayan datang ke halaman dan melapor ke Wang Xian dan Ling Jian Er. Siapa ini? Ling Jian Er menatap pelayan itu dan bertanya. Mereka di sini untuk mencari Tuan Sage. Mereka ingin dia membantu mereka mengusir jiwa gelap dari tubuh mereka. Mereka bilang mereka akan membayar mahal. Pelayan itu menjawab, Hah, Wang Xian, ini untukmu. Ling Jian Er menatap Wang Xian dan berkata, katakan pada mereka untuk mencariku di malam hari. Mereka tidak punya waktu di siang hari. Wang Xian tersenyum pada Ling Jian Er dan berkata kepada pelayan itu. Mengapa kamu tidak punya waktu di siang hari? Ling Jian Er menatapnya dan berkata, tentu saja, ini untuk menemani Jian Er kita yang cantik. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Omong kosong lagi. Ling Jian Er memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu tidak cepat dalam merawat mereka? Kamu bisa merawat mereka di sini. Tidak apa-apa, saya punya waktu di malam hari juga. Saya tidak bisa membiarkan orang lain mengganggu waktu pribadi kita. Wang Xian menyesap teh di atas meja dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa, saya masih ingin melihat bagaimana Anda memperlakukan orang lain. Tadi malam, Kaisar mendatangi saya dan bertanya apakah Anda dapat membantu sesepuh Kekaisaran Bingxin mengusir jiwa gelap di tubuhnya. Ling Jian Er berkata kepada Wang Xian. Oh, apakah begitu? Kalau begitu beritahu Raja Bingxin bahwa aku pasti akan melakukan yang terbaik. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Raja Bingxin sangat pandai melakukan sesuatu.
Bahkan jika dia memperlakukan para tetua kekaisaran Bingxin secara gratis, itu tidak akan menjadi masalah besar. Baiklah, aku akan memberitahu Kaisar. Ling Jianer menganggukkan kepalanya. Sekarang, bagaimanapun, dia adalah anggota kekaisaran Bingxin. Dia juga murid patriark kekaisaran Bingxin dan putri angkat kaisar. Biarkan mereka masuk, Wang Xian berkata langsung kepada pelayan itu. Itu Sage. Pelayan itu menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar. Sage, segera, banyak tetua parubaya berjalan mendekat. Mereka memandang Wang Xian dan menangkupkan tangan dengan hormat. Tatapan Wang Xian melewati mereka dan mendarat pada seorang penatua di sampingnya. Penatua sangat lemah dan memancarkan keheningan yang mematikan. Jelas, dia telah diserbu oleh jiwa kegelapan sejak lama. Dia memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat ke-7. Selama hadiahnya cukup, aku bisa mengusir jiwa kegelapan dari tubuhnya. Wang Xian berkata langsung, Tuan Sage, apakah menurut Anda hadiah ini layak? Seorang penatua melemparkan cincin interspatial dan berkata kepada Wang Xian. Saya masih memiliki jepit rambut dari tingkat ke-6 dari ranah interpretasi kosong di sini. Hehe, aku akan memberikannya pada nona ini. Seorang pria parubaya ragu sejenak sebelum mengeluarkan jepit rambut emas. Dia berjalan ke sisi Ling Jianer dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalian tunggu di luar, saya akan dapat segera menyingkirkan jiwa gelap di tubuhnya. Wang Xian tertawa terbahak-bahak dan berkata langsung kepada mereka. Ya, terima kasih, Sage. Terima kasih. Sekelompok tetua parubaya menganggukkan kepala dengan penuh semangat dan menunggu di luar. Ini adalah untuk Anda. Ling Jianer melihat jepit rambut di tangannya dan dengan cepat meletakkannya di samping Wang Xian. Kenapa kamu memberikannya padaku? Saya tidak membawa jepit rambut seorang gadis. Kamu bisa mengambilnya. Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya. Jepit rambut dimasukkan langsung ke rambutnya. HMPH. Ini membuat Ling Jianer mendengus pelan. Namun, matanya dipenuhi dengan sukacita. Jelas, dia tampak seperti gadis muda yang sedang jatuh cinta. Berdengung. Pada saat ini, manik naga bercahaya terbang keluar dari tubuh Wang Xian dan menyelimuti lelaki tua itu. Wang Xian telah menerima seikat mutiara bercahaya yang dikirim oleh Kekaisaran Wuji dan diserap oleh manik naga bercahaya. Tak lama kemudian, mutiara naga bercahaya akan mampu berevolusi ke tingkat ke-8 dari alam tembus pandang. Jiwa kegelapan dalam tubuh lelaki tua itu hanya berada di tingkat ke-6 dari alam tembus pandang. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah menyingkirkannya. Segera, lelaki tua itu, yang dipenuhi aura kematian, mendapatkan kembali vitalitasnya. Terima kasih, Sage. Terima kasih. Pria tua itu merasakan vitalitas yang kaya di tubuhnya dan mengungkapkan ekspresi gembira. Dia dengan cepat merasakannya. Tidak perlu. Saya sudah menerima hadiahnya. Ayo pergi. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Kamu benar-benar luar biasa. Mata Ling Jianer berbinar saat melihat Wang Xian menyembuhkan seseorang dengan lambaian tangannya. Dia berkata sambil tersenyum. Haha, tentu saja. Wang Xian tertawa terbahak-bahak sambil menepuk dadanya. Ling Jianer memutar matanya ke arahnya. Tidak lama kemudian, beberapa kelompok lagi datang untuk mencari penghilangan jiwa gelap di tubuhnya. Wang Xian dengan mudah menyembuhkannya dan menerima banyak hadiah. Sepertinya banyak orang yang tahu bahwa aku bisa menghilangkan jiwa kegelapan. Mungkin akan ada lebih banyak orang yang datang dalam beberapa hari ke depan. Berikan pada Jianer. Ini adalah ramuan spiritual dari tingkat ke-6 dari alam interpretasi kosong. Itu memiliki atribut logam dan sangat bermanfaat untuk kultivasimu. Di malam hari, Wang Xian melihat ramuan spiritual di sampingnya dan menyerahkannya ke Ling Jianer. Aku tidak menginginkannya. Kamu sudah memberiku banyak hal. Ling Jianer menggelengkan kepalanya dan memunggungi dia. Apa milikku adalah milikmu. Ambillah jika Anda menginginkannya. Wang Xian tersenyum dan meletakkan ramuan spiritual langsung di kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, tidak buruk. Cantik sekali. Kamu sedang mencari pemukulan. Ling Jianer dengan cepat melepasnya dan memelototinya. Haha, ada apa, Jianer? Apakah pendeta Wang membuatmu tidak bahagia? Pada saat ini, tawa keras Raja Bingxin datang dari luar. Wajah Ling Jianer sedikit merah. Dia buru-buru berdiri dan melihat ke arah pintu. Yang mulia. Haha, baiklah, Jianer, kamu duduk. Pendeta Wang, maaf mengganggu Anda. Raja Bingxin tersenyum dan melambai pada Ling Jianer. Bing Jinghuan, yang berada di sampingnya, mengepalkan tinjunya erat-erat saat melihat wajah Ling Jianer yang sedikit merah dan memikat.
Aku tidak akan mengganggumu. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu seorang lelaki tua di samping Raja Bingxin. Raja Bingxin, apakah senior ini membutuhkan perawatan? Pria Wang benar-benar pintar. Saya ingin tahu apakah pendeta Wang percaya diri. Mata Raja Bingxin membara karena gairah saat dia bertanya dengan tergesa-gesa. Pria tua itu juga menatap Wang Xian dengan penuh semangat. Situasi senior ini mirip dengan kota Wuking. Kita bisa menyelesaikannya sekarang. Wang Xian tersenyum dan berkata langsung. Kalau begitu aku akan menyusahkanmu, Pendeta Wang. Terima kasih banyak. Patriark kita telah diserang oleh kegelapan. Meskipun dia tidak kehilangan akal sehatnya, dia telah menekannya di dalam tubuhnya dan kekuatannya telah sangat berkurang. Jika Pendeta Wang dapat menyembuhkannya, kerajaan Bingxin kita akan selalu berterima kasih. Raja Bingxin berkata dengan penuh semangat. Kamu tidak harus begitu sopan. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan segera berjalan ke sisi lelaki tua itu. Dia mulai menghilangkan jiwa kegelapan di tubuhnya. Terima kasih, adik. Pria tua itu mengangguk pada Wang Xian dengan senyum di wajahnya. Terima kasih kembali. Bagi Wang Xian, berurusan dengan jiwa kegelapan di tingkat ketujuh dari ranah interpretasi kosong sangatlah mudah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, itu dengan mudah dihilangkan. Ini menyebabkan Raja Bingxin berterima kasih tanpa henti. Wang Xian tidak membebankan biaya apapun padanya dan mengobrol sebentar sambil tersenyum. Di sisi lain, lelaki tua dari Kekaisaran Bingxin kembali berkultivasi dengan penuh semangat untuk memulihkan kekuatannya. Ketika Wang Xian menyembuhkan beberapa pembangkit tenaga listrik yang diserang oleh jiwa kegelapan, terutama setelah menyembuhkan leluhur Kekaisaran Bingxin. Nama Santo Cahaya bahkan lebih bergema. Jika nama orang suci itu diberikan oleh Kekaisaran Wuji pada awalnya, sekarang sudah diakui secara publik. Setelah tinggal di halaman Lingjian Er selama 7 hingga 8 hari, hubungan antara Wang Xian dan dia meningkat setiap hari. Sekarang, mereka sudah bisa melakukan beberapa gerakan kecil yang intim. Ini membuat Wang Xian sangat bahagia. Dalam beberapa hari terakhir, hubungan antara kerajaan Bingxin dan Wang Xian juga sangat baik. Raja Bingxin bahkan samar-samar mengungkapkan bahwa dia bisa menikahkan Lingjian Er dengan Wang Xian. Saya telah membuat terobosan, akhirnya saya membuat terobosan. Pada sore hari ke-10, Wang Xian dan Ao Jian berdiri di halaman dan memandang Lingjian Er yang sedang bangun. Dia memandang Wang Xian dengan gembira dan berteriak dengan gembira. Setelah menyerap rumput hati pedang dan berbagai ramuan spiritual dan ramuan yang telah diberikan Wang Xian padanya selama 10 hari terakhir, kekuatannya telah menembus ke tingkat ketiga dari alam sitraf. Begitu dia menerobos ke tingkat ketiga dari alam tembus pandang, dia bisa membunuh seorang ahli di alam tembus pandang tingkat keempat. Kekuatannya telah mencapai peningkatan kualitatif. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan dan bakat Lingjian Er saat ini tidak tertandingi di seluruh wilayah yang luas. Bahkan kota Wuking, Namong Wudi, dan 2 surga favorit dari Sekte Solitaire bukanlah tandingan Lingjian Er. Selamat untuk Jian Er kami atas peningkatan kekuatannya yang luar biasa. Wang Xian berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya dan menepuk kepalanya. HMPH, turunkan tanganmu. Lingjian Er memelototinya, tapi matanya dipenuhi dengan senyuman. Kaisar ingin aku berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Sekte Solitaire besok. Jika saya menang, saya akan dapat memperoleh banyak sumber daya dan menjadi terkenal. Kompetisi seni bela diri unik yang diselenggarakan oleh Sekte unik. Jika Anda ingin berpartisipasi, lakukan saja. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata langsung. Ya, tuanku juga ingin aku berpartisipasi. Jika saya bisa mendapatkan hasil yang baik, itu akan bermanfaat bagi kerajaan Bingxin kita. Lingjian Er mengangguk. Dengan kekuatanmu, Jian Er, kamu pasti bisa menekan seluruh arena. Tidak ada yang cocok denganmu. Wang Xian tersenyum padanya dan berkata, HMPH, benar. Aku pasti akan mendapat tempat pertama. Lingjian Er mengangkat kepalanya sambil tersenyum dan berkata dengan percaya diri. Di masa depan, seorang pendekar pedang akan muncul di wilayah yang luas. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Dia melihat waktu dan berkata, aku akan kembali dulu. Aku akan mencarimu besok pagi. Oke, Lingjian Er mengangguk dan melihat Wang Xian pergi. Keesokan paginya, ketika Wang Xian tiba di depan halaman Lingjian Er, dia menemukan puluhan pemuda dari Kekaisaran Bingxin berkumpul di sana. Tuan bijak, Tuan bijak. Ketika mereka melihat Wang Xian datang, semua orang meneriakinya dengan hormat. Sekarang, semua orang di Kekaisaran Bingxin tahu bahwa Wang Xian telah menyelamatkan Patriark Kekaisaran Bingxin. Selain kekuatannya yang kuat,
tidak ada yang berani tidak memperlakukannya dengan hormat. Bahkan Pangeran ke-9, Bing Jinghuan, menundukkan kepalanya dengan ekspresi canggung dan menyapa Wang Xian saat melihatnya. Ya, Wang Xian mengangguk pada mereka sambil tersenyum. Wang Xian, Ling Jian'er berjalan mendekat dan berteriak pada Wang Xian sambil tersenyum. Ya, apakah kalian semua akan berpartisipasi? Wang Xian memandangi sekelompok anak muda dari Kekaisaran Bingxin dan bertanya sambil tersenyum. Beberapa dari kalian akan berpartisipasi. Ayo pergi, ayo cepat. Ling Jian'er mengangguk dan mendesaknya. Baiklah, baiklah. Kekaisaran Bingxin memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Sekte Solitaire, dan mereka menghormati Sekte Solitaire. Semua anak muda dapat berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Solitaire. Jika mereka tampil baik dalam kompetisi, mereka akan diterima ke dalam Sekte Solitaire. Setiap tahun, puluhan ribu pemuda akan mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan sekte tersebut. Begitu mereka bergabung dengan sekte sebesar itu, tidak ada yang berani menyinggung mereka di wilayah yang luas. Pendeta Wang, ketika mereka belum pergi jauh, sebuah suara terdengar. Semua orang dari dinasti Ichehet sedikit terkejut saat mendengar suara ini dan dengan cepat menoleh. Yang Mulia Putra Mahkota, ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka segera berteriak dengan hormat. Kota Wuking, Wang Xian menoleh. Sepertinya kamu sudah benar-benar pulih. Saya harus berterima kasih, Pendeta Wang. Saya di sini untuk berterima kasih secara pribadi. Kota Wuking berbicara dengan sangat hormat. Dia berjalan dengan senyum di wajahnya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya telah menerima banyak hadiah. Wang Xian tersenyum. Itu berbeda, itu berbeda. Jika bukan karena Anda, hidup saya akan berakhir. Kemana Anda pergi, Pendeta Wang? Wu Qingcheng menggelengkan kepalanya dan berkata. Jian'er berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri eksklusif dari Sekte Solitaire. Itu sebabnya aku menemaninya. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Haha, Pendeta Wang, kamu benar-benar orang yang baik. Saya awalnya ingin mengucapkan terima kasih hari ini. Karena itu masalahnya, tidak masalah jika aku pergi dengan kalian untuk melihatnya. Wu Qingcheng tersenyum. Tentu, Wang Xian memandang Ling Jian'er dan mengangguk. Baiklah. Wu Qingcheng berjalan mendekat sambil tersenyum dan memulai percakapan sederhana dengan Wang Xian dan Ling Jian'er. Di belakangnya, sekelompok pemuda dari Kerajaan Hati yang sedingin es menyaksikan pemandangan ini dengan kagum. Bahkan putra mahkota Kekaisaran Wu Ji sangat menghormati Pendeta Wang. Orang bisa membayangkan statusnya saat ini. Dia terus berjalan ke arah Sekte Solitaire. Banyak gunung muncul di garis pandangnya. Sekte Solitaire terletak di puncak gunung di dasar reruntuhan Kerajaan Dewa. Sekte Solitaire menempati bagian terbaik dari reruntuhan Kerajaan Dewa. Ada formasi kuat yang ditinggalkan oleh Kerajaan Dewa, seperti teleportasi jarak jauh. Saat mereka mendekati pegunungan, Kota Wuking berbicara dengan Wang Xian. Teleportasi jarak jauh. Formasi macam apa ini? Wang Xian menatapnya dengan rasa ingin tahu. Teleportasi jarak jauh. Itu bahkan lebih kuat daripada teleportasi pembangkit tenaga listrik tingkat umur panjang. Melalui teleportasi jarak jauh, seseorang dapat langsung menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Ini adalah formasi yang tertinggal dari reruntuhan Kerajaan Dewa. Hanya sekte saya yang cukup beruntung untuk menempatinya. Wu Qingcheng berkata dengan sedikit iri. Itu putra mahkota kota Wuking. Kenapa dia ada di sini? Lihatlah pemuda di sebelahnya. Dia Pendeta Wang dari orang bijak. Ya Tuhan. Saya mendengar bahwa orang bijak menyukai seorang putri dari Kekaisaran Bingxin. Kekaisaran Bingxin telah menjadi kaya kali ini. Saat mereka terus berjalan masuk, semakin banyak orang berkumpul. Ketika mereka melihat kota Wang Xian dan Wuking, mereka semua terkejut. Nama Santo Cahaya telah menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Mereka terus berjalan masuk dan memasuki lembah. Di sekitar mereka, ada banyak pemuda yang bergegas dari tempat lain. Ada banyak dari mereka, lebih dari 100.000 dari mereka. Namun, hanya sekitar 10.000 dari mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Itu tepat di depan. Itulah panggung tertinggi. Setelah berjalan sekitar 10 kilometer, mereka tiba di tengah dua puncak gunung. Di depan mereka, ada panggung tinggi. Di kedua sisi arena, ada dua pilar batu setinggi 500 meter. Satu di kiri dan satu di kanan, masing-masing menulis, di surga dan di bumi, hanya aku yang maha kuasa. Di langit dan bumi, hanya aku yang berkuasa. Betapa mendominasi. Di sekitarnya,
Beberapa pemuda yang datang ke reruntuhan kerajaan Dewa Sekte Solitaire untuk pertama kalinya melihat dua pilar batu setinggi 500 meter dengan wajah penuh keterkejutan. 8 kata besar di atasnya dipenuhi dengan keliaran dan keliaran. Mereka mengandung aura hanya aku yang berkuasa. Pangeran ke-9, Putri Jian Er, Tuan Sage, ayo pergi dan mendaftar dulu. Di belakang, lebih dari selusin pemuda berjalan maju dan berbicara dengan Wang Xian dan yang lainnya. Mereka segera masuk. Untuk kompetisi seni bela diri ini, siapapun yang berusia di bawah 150 tahun dapat berpartisipasi. Namun, kompetisi dibagi menjadi dua zona. Yang satu adalah seorang pemuda di bawah usia 50 tahun, dan yang lainnya di atas usia 50 tahun. Mereka yang berada di level Void yang berwawasan luas dapat melewati tahap awal kompetisi dan berpartisipasi langsung di tahap akhir kompetisi. Ling Jian-er menjelaskan kepada Wang Xian dari samping. Baiklah, ayo masuk dan lihat. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia melihat sekelilingnya dengan ekspresi ingin tahu dan berjalan masuk. Kompetisi seni bela diri yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh Sekte Solitaire jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pemilihan murid dari beberapa kerajaan atau pasukan kelas 2. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan super di wilayah yang luas, tempat kompetisi sangat megah. Di tengah 2 gunung setinggi 4 hingga 5.000 meter, ada banyak arena yang melayang di langit. Ada lebih dari 10.000 arena di sekitar mereka. Di bagian depan, ada banyak kursi besar yang melayang di langit. Ayo terbang ke depan. Ekspresi Pangeran ke-9 tidak terlalu bagus. Dia tersenyum dan berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya. Oke, sekelompok orang dari Kekaisaran Bingxin terbang dan menuju ke depan. Karena Kekaisaran Bingxin lebih dekat dengan Sekte Solitaire, posisi mereka berada di sebelah kanan Sekte Solitaire. Sekelompok orang terbang di atas. Wang Xian, Ling Jian-er, Wu Qingcheng, dan yang lainnya duduk di tengah sementara Bing Jinghuan duduk di samping dengan wajah muram. Melihat ke atas, ada banyak pemuda yang dipenuhi semangat juang di arena besar itu. Ledakan, 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 ledakan. Tidak lama setelah mereka duduk, aura menakutkan menyerbu dari jauh. Merasakan aura yang luar biasa, ratusan ribu orang di sekitar terdiam. Semua orang memandang dengan kagum. Ratusan sosok terbang dengan cepat. 2 tetua yang memimpin berada di tingkat ke-7 dari tingkat kekosongan yang dalam dan 2 tetua dari Sekte Solitaire. Di sekitar mereka ada diaken dan murid. Ada murid yang berpartisipasi dalam kompetisi serta murid yang menonton pertempuran. Yang paling menarik perhatian adalah 3 orang di samping kedua tetua. 2 di antaranya adalah favorit Solitaire dari Peerless Heaven. Di tengah mereka adalah seorang pria parubaya. Dibandingkan dengan 2 favorit surga dan bumi yang mengenakan mahkota emas, pria parubaya di tengah itu bahkan lebih terkenal. Dia memiliki wajah yang tampan, rambut panjang, dan mahkota yang megah di kepalanya. Di tengah mahkota, ada 4 kata emas yang cemerlang, surga tertinggi. Dia melihat ke bawah dengan arogan di depannya, seolah-olah dia tidak peduli dengan dunia ini. Pria parubaya di tengah favorit 2 surga disebut Aotian. Dia adalah putra pemimpin tertinggi sekte kami. Dia berusia 130-an dan memiliki kultivasi tingkat kelima dari Citra Void Tier. Dia sangat dihormati oleh pusat kekuatan sekte kita. Ada kemungkinan besar dia bisa mencapai level ke-9 dari Citra Void Tier. Wu Qingcheng melihat Wang Xian menatap pria parubaya itu dan berbisik padanya. Oh, dia hanya berada di level kelima dari tingkat kekosongan Citraf di usia 130-an. Dia bahkan lebih lemah darimu. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Hehe, tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan pendeta Wang dan kami. Wu Qingcheng tersenyum. Kekuatannya saat ini telah menembus level 4 dari ranah Citraf. Dia sangat yakin bahwa dia akan mampu menembus level 1 atau bahkan level 2 dalam beberapa dekade mendatang. Anggota Sekte Solipsistik terbang menuju kursi yang melayang di udara di depan. Putra mahkota kota Wuking dari Kekaisaran Wuji ada di sini. Aotian, pergi dan hibur dia. 2 tetua dari tingkat ke-7 dari alam tembus pandang duduk di tengah. Salah satu tetua memindai area tersebut dan segera mengirim transmisi suara ke Aotian ketika dia menyadari bahwa kota Wuking ada di sini. Yang di sampingnya seharusnya adalah pendeta Wang, yang saat ini menjadi pusat perhatian. Pergi dan sapa dia juga. Penatua lainnya menoleh dan mengalihkan pandangannya ke Wang Xian. Oh, kota Wuking ada di sini. Dan orang suci cahaya. Aotian, yang memancarkan aura dominan, menoleh. Matanya berbinar. Ayo pergi dan memberi hormat.
Dia menyapu pandangannya kedua ahli kebanggaan surga di langit dan bumi di sampingnya dan berkata dengan lemah. Putra mahkota Kekaisaran Wuji dan Saint of Light yang berada di level 7 dari tahap kosong Sitraf. Bahkan Ao Siling Yun dari sekte mereka akan mengikuti etiket yang tepat. Orang DMN itu. Ketika dua ahli kebanggaan surga melihat Wang Xian, kebencian muncul di wajah mereka. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membunuh pendeta Wang secara langsung. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, lupakan saja. Ao Tian merasakan kemarahan dari dua ahli kebanggaan surga dan berkata dengan tenang. Kakak senior, kita tahu suatu hari nanti, kita akan membunuhnya. Favorit kedua surga menarik napas dalam-dalam dan menyembunyikan niat membunuh mereka saat mereka berbicara dengan suara yang dalam. Oke, Ao Tian menganggukkan kepalanya. Sosoknya bergerak saat dia melihat kota Wang Xian dan Wu Qing. Pendeta Wang, kota Wu Qing. Saya tidak menyangka kalian berdua datang ke tempat eksklusif kami. Ao Tian memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berteriak pada mereka. Putra mahkota kota Wu Qing ada di sini. Orang bijak juga ada di sini. Di sana, saya tidak menyangka putra mahkota dan pendeta Wang ada di sini. Semua orang di sekitar sedikit terkejut dan dengan cepat melihat ke atas. Ketika mereka melihat sosok mereka, wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Hehe. Temani pendeta Wang untuk melihatnya. Wu Qingcheng melihat mereka terbang dan berdiri sambil tersenyum. Ini pasti pendeta Wang Xian dari Santo Cahaya. Aku sudah banyak mendengar tentang dia. Ao Tian menaksir Wang Xian dan berkata dengan lemah. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Wang Xian juga menatapnya dan berkata dengan lemah. Haha, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Saya berharap pendeta Wang tidak akan menindas adik-adik saya. Saat Ao Tian berbicara, dia melirik kedua ahli kebanggaan surga di sampingnya. Saya tidak akan menyinggung siapapun jika mereka tidak menyinggung saya. Saya tidak punya kebiasaan memprovokasi orang lain. Wang Xian tersenyum. HMPH, tunggu saja. Suatu hari, kami akan menggunakan darahmu untuk membalaskan dendam kami sendiri. Ketika dua ahli kebanggaan surga mendengar kata-kata Wang Xian, niat membunuh di mata mereka benar-benar dilepaskan. Mereka menggeram dingin dengan suara rendah. Wang Xian bisa merasakan niat membunuh dari tubuh mereka. Muridnya berkontraksi sedikit saat dia memandang Ao Tian dengan acuh tak acuh. Adik laki-lakimu sedang mencari kematian. Sebuah peringatan terdengar, menyebabkan semua orang dari kerajaan Bingxin menahan napas. Mata Bing Jinghuan berkedip. Ao Tian juga sedikit berkontraksi ketika mendengar pertanyaan Wang Xian. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Ao Tian, apakah kamu membawa orang ke sini untuk menimbulkan masalah? Apakah ini cara memperlakukan tamu dari satu-satunya sekte Anda? Wu Qingcheng melihat pemandangan ini dan berkata dengan sedikit cemberut. Haha, secara alami kita akan memperlakukan teman kita dengan baik. Namun, jika mereka bukan teman. Ao Tian menyipitkan matanya dan menatap Wang Xian ketika dia mendengar kata-kata Wu Qingcheng. Dia tertawa dan tidak menyelesaikan kalimatnya. Sebagai putra paling menonjol dari pemimpin tertinggi satu-satunya sekte dan pemimpin tertinggi masa depan dari satu-satunya sekte. Hanya beberapa orang dari dinasti Wuji dan keluarga kerajaan selatan yang benar-benar dapat menarik perhatiannya di seluruh wilayah yang luas. Dia tidak peduli dengan orang lain, bahkan pendeta Wang, yang saat ini menjadi pusat perhatian di wilayah yang luas itu. Di wilayah yang luas, tidak peduli seberapa mengerikan dia tidak bisa mengalahkan sekte solipsistik. Apakah itu pendeta Wang? Ao Tian memandang Wang Xian dan bertanya dengan lemah pada akhirnya. Saya setuju dengan apa yang Anda katakan. Teman punya anggur dan daging, musuh punya pedang. Wang Xian menatap Ao Tian dengan senyum di wajahnya. Ao Tian, pertandingan akan segera dimulai. Jangan ganggu kami menonton pertandingan. Wu Qingcheng, yang berada di samping, merasakan sedikit kemarahan dari Wang Xian dan segera berkata kepada Ao Tian. Bagus. Ao Tian menatap Wang Xian dengan senyum jahat di bibirnya. Dia memandang Wu Qingcheng dan terbang lurus ke depan. Ao Tian sombong seperti namanya. Dia tidak menempatkan siapapun di matanya. Faktanya, semua orang di sekte kami tidak disukai. Mereka bertingkah seperti aku yang terbaik di dunia. Pendeta Wang, lebih baik jika kamu tidak terlibat konflik besar dengan mereka. Selama kamu tidak menyinggung mereka sepenuhnya, Ao Tian tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Melihat Ao Tian pergi, Wu Qingcheng mengingatkan Wang Xian dengan lembut. Jangan khawatir, saya tidak akan menyinggung siapapun jika mereka tidak menyinggung saya. Wang Xian tersenyum pada Wu Qingcheng. Ao Tian tidak menaruhnya di matanya. Secara alami,
dia juga tidak menaruh Ao Tian di matanya. Kecuali seseorang lebih kuat darinya, tidak ada yang berhak menjadi sombong dengannya. Pendeta Wang itu memang sombong seperti yang dikatakan rumor. Ao Tian kembali ke tempat duduknya dalam kehampaan. Tatapannya menyapu Wang Xian saat dia berbicara dengan ekspresi dingin. Dia bahkan tidak menaruh kakak senior di matanya. Orang ini. Dua ahli kebanggaan surga di langit dan di tanah memandangnya dengan niat membunuh saat mereka menggeram dengan suara rendah. Baiklah, orang ini sangat kuat dan telah dianugerahi gelar Saint of Light oleh Kekaisaran Wuji. Kami tidak bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini. Ao Tian melirik mereka berdua dengan ekspresi dingin sambil melihat ke arah arena dengan wajah tanpa ekspresi. Bahkan jika dia adalah putra paling menonjol dari pemimpin tertinggi dari satu-satunya sekte, tidak mungkin baginya untuk memobilisasi seniman bela diri tingkat 8 Citra Void untuk membunuh seniman bela diri tingkat 7 Citra Void. Kecuali pihak lain merugikan satu-satunya sekte atau membunuh murid-murid dari satu-satunya sekte. Ketika dua favorit surga melihat ekspresi dingin Ao Tian, mereka segera tutup mulut dan duduk di sana dengan wajah muram. Ketika Ao Tian datang untuk berbicara dengan Wang Xian dan yang lainnya, kompetisi di arena sudah dimulai. 20 arena dan 40 orang bertarung pada saat bersamaan. Wang Xian tidak terlalu tertarik untuk menonton pertempuran di arena. Pertarungan antar kultivator di bawah tahap interpretasi kosong tidak berbeda dengan pertarungan antar anak. Namun, yang mengejutkan Wang Xian adalah bahwa arena tempat seorang tiran bertarung jauh lebih berdarah daripada beberapa pertempuran biasa. Di babak pertama kompetisi 40 orang, 5 orang tewas di tempat. Jika kamu merasa bosan, ayo jalan-jalan. Kamu bisa kembali saat aku di arena. Setelah menonton sepanjang pagi, Ling Jian'er memperhatikan bahwa Wang Xian sedang tidak mood. Dia berkata kepadanya dengan senyum di wajahnya. Baiklah, ngomong-ngomong, kita belum berjalan di sekitar reruntuhan kerajaan Tuhan. Wang Xian segera mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Oh, Pendeta Wang, apakah kalian ingin berjalan-jalan? Aku akan mentraktir kalian makan kalau begitu. Kalian bisa bersenang-senang di sore hari. Saya tidak akan menjadi roda ketiga lagi. Wu Qingcheng mendengar percakapan mereka dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, Wang Xian memandang Ling Jian'er dan mengangguk. Ayo pergi. Mereka bertiga meninggalkan tempat kompetisi dan terbang menuju luar. Di belakang, Bing Jinghuan mengepalkan tinjunya dengan erat saat melihat Ling Jian'er dan Wang Xian pergi. Setelah Wang Xian dan yang lainnya pergi, Wu Qingcheng membawa mereka berdua ke restoran paling terkenal di reruntuhan kerajaan dewa. Mereka bertiga makan siang bersama. Lebih dari 1 jam kemudian, Wang Xian dan Ling Jian'er pergi sendiri. Wu Qingcheng mengerutkan kening dan mengetuk meja saat dia melihat Wang Xian dan Ling Jian'er pergi. Paman Jing, apa pendapatmu tentang pendeta Wang ini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Putra mahkota, sulit untuk mengatakan berapa banyak, tetapi pemuda ini tidak takut pada siapapun. Di samping Wu Qingcheng, sebuah suara terdengar. Itu benar, pendeta Wang ini baik dalam segala hal, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus takut. Lupakan saja, selama dia tidak memprovokasi sekte tunggal dan keluarga kerajaan selatan, saya akan membantu ketika dia dalam bahaya di masa depan. Itu bisa dianggap sebagai membalasnya karena telah menyelamatkan nyawanya. Wu Qingcheng menggelengkan kepalanya dan bangkit untuk pergi. Setelah menghabiskan sore hari bersama Ling Jian'er di beberapa tempat terkenal di reruntuhan kerajaan dewa dan mengirimnya kembali ke kediamannya, Wang Xian berbalik dan pergi. Pendeta Wang, kan? Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di depan Wang Xian, menyebabkan pupilnya sedikit mengerut. Itu adalah seorang lelaki tua bungkuk. Dia memegang tongkat sihir hitam di tangannya. Dia tampak tidak berbeda dari orang tua biasa. Namun, kemunculannya yang tiba-tiba di depan Wang Xian sebelum Wang Xian bahkan dapat merasakannya membuktikan bahwa lelaki tua bungkuk ini tidak sederhana. Orang tua ini, ada apa? Mata Wang Xian menunjukkan sedikit keseriusan saat dia mengukurnya dan bertanya. Saya mendengar bahwa pendeta Wang mampu mengusir jiwa kegelapan, jadi saya ingin meminta bantuannya. Pria tua bungkuk itu menatap Wang Xian dan berkata dengan lemah. Usir jiwa kegelapan. Selama ada hadiah yang cukup, saya tentu akan melakukan yang terbaik. Wang Xian menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum. Hadiahnya agak sulit didapat sekarang. Setelah Anda sembuh, saya akan memberikan kompensasi kepada Anda. Pria tua itu berkata dengan tenang. Mengimbangi. Pak Tua, bagaimana hal yang begitu baik bisa terjadi? Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan geli dan berjalan lurus ke depan. Maka aku tidak punya pilihan selain menyinggungmu.
Pria tua bungkuk itu menggelengkan kepalanya dan muncul di samping Wang Xian dalam sekejap. Sepasang cakar tulangnya mencakar bahu Wang Xian. Pak tua, ini bukan caramu mencari perawatan medis. Apakah Anda percaya bahwa saya dapat segera meledakkan jiwa kegelapan di tubuh Anda? Cakar naga yang ganas mencengkeram lengan lelaki tua itu. Kekuatan yang kuat menyebabkan lengan lelaki tua itu sedikit gemetar. Wang Xian memandangi ekspresi tak percaya di wajah lelaki tua itu dan berkata dengan mengejek. Kamu tidak berada di level 7 dari tahap interpretasi Void. Pria tua itu menatap Wang Xian dengan matanya yang keruh. Nyah! Wang Xian berteriak dengan dingin. Cahaya putih bersinar tajam pada sepasang cakar naganya. Dalam sekejap, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Murid-muridnya menunjukkan ekspresi ngeri. PFFT. Saat berikutnya, dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Kamu apa yang kamu lakukan padaku? Kamu benar-benar menghancurkan energi yang menekan jiwa gelap di tubuhku kamu. Wajah lelaki tua bungkuk itu pucat saat dia menatap Wang Xian dengan ketakutan. Tubuhnya gemetar saat dia berbicara. Jadilah orang cacat yang baik. Wang Xian melirik pria tua bungkuk itu. Lengannya kembali ke bentuk manusianya dan memberinya dorongan lembut. Pria tua bungkuk itu terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah di samping. Wajahnya dipenuhi rasa panik. Tidak, Pendeta Wang, selamatkan aku, selamatkan aku. Pria tua bungkuk itu melihat Wang Xian pergi dan menjadi sangat bingung. Dia berteriak pada Wang Xian dengan wajah penuh ketakutan. Namun, Wang Xian mengabaikannya dan berjalan menjauh. Sebuah pembangkit tenaga listrik yang diserang oleh jiwa kegelapan mendatanginya untuk berobat. Dia bahkan ingin menggunakan kekerasan. Wang Xian secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jiwa kegelapan yang tertekan di tubuhnya langsung dihempaskan oleh Wang Xian. Jika jiwa kegelapan menabrak tubuhnya lagi, lelaki tua itu akan menjadi lumpuh. Namun, kekuatan leluhur tua ini pernah berada di puncak tingkat ke-8 dari Citra Void Tier. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak membunuh orang tua itu karena ini. Selamatkan aku, selamatkan aku. Pria tua bungkuk itu meraung dengan wajah penuh kesakitan. Wajahnya sangat ganas. Dia merasa sedikit menyesal. Kenapa dia harus menggunakan kekerasan? Sekarang dia tidak bisa bertingkah keren, dia malah dibunuh. Tingkat ke-8 dari tahap interpretasi kehampaan, tingkat ke-8 dari tahap interpretasi kehampaan. Dengan kekuatannya, dia pasti bisa menyingkirkan jiwa gelap di tubuhku dan mengembalikanku ke puncakku. Tidak, saat lelaki tua bungkuk itu berbicara, dia mengertakkan gigi dan ingin mengejar sosok Wang Xian. Namun, sosok Wang Xian sudah menghilang. Ini membuatnya berdiri di sana dengan putus asa. Tubuhnya gemetar tanpa henti. Pendeta Wang, selamatkan saya. Tolong selamatkan saya. Itu salahku kemarin. Silakan. Keesokan harinya, ketika Wang Xian tiba di depan halaman Lingjian Er, lelaki tua dari kemarin berlari dan memohon dengan ketakutan dan gentar. Kamu masih menunggu di sini. Ini berarti Anda bukan dari faksi besar. Apa kau sendirian? Tidak peduli siapa kamu, sebaiknya kamu tidak menggangguku. Kalau tidak, aku tidak akan ragu bahkan jika aku membunuhmu. Wang Xian menatap lelaki tua itu dengan dingin. Meminta Anda untuk pamer kemarin dan mengancam saya dengan paksa. Di masa lalu, Anda setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tiada taraf di level 8 dari tingkat kekosongan Sitraf. Sekarang, Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan jijik dan datang ke halaman Lingjian Er. Selama 2 hari berikutnya, Wang Xian dan Lingjian Er mengunjungi beberapa tempat indah di reruntuhan kerajaan dewa. Keduanya seolah menjadi sepasang kekasih. Pada hari keempat, giliran Lingjian Er tiba untuk kompetisi seni bela diri solitaire dari Sekte Solitaire. Kompetisi seni bela diri solitaire akan memilih favorit surga tanpa tanding pertama dan kedua di bawah usia 50 tahun dan diberi gelar favorit 2 surga dan bumi. Tuan Muda Surga dan Bumi saat ini adalah favorit surga sebelumnya. Namun, 2 favorit surga dan bumi saat ini telah menempati gelar ini selama lebih dari 1 dekade. Dengan kekuatan Tuan Muda Surga dan Bumi, kecuali mereka berusia di atas 50 tahun, tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Namun, itu belum tentu berlaku untuk kompetisi ini. Wang Xian duduk di tribun penonton dan menyaksikan pertempuran Lingjian Er dengan seorang pemuda di tingkat kedua dari tahap kekosongan wawasan dengan senyuman di wajahnya. Pemuda ini adalah murid dari Sekte Solipsistik. Dengan kekuatannya di alam tembus pandang tingkat kedua, dia setara dengan orang nomor 1 di bawah langit dan bumi. Di arena, dia menatap Lingjian Er dengan dingin dan menunduk dengan angkuh.
Di bawah perintah dua kakak laki-lakinya di surga dan bumi, dia akan membuat gadis ini sangat malu dalam pertempuran ini. Mulai. Diakon di samping berteriak pelan dan mengumumkan dimulainya kompetisi. Bing Jian-er, kan? Tunggu sebentar, aku akan. Suara mendesing. Murid itu awalnya ingin menggunakan kata-kata untuk mempermalukan Ling Jian-er, tetapi dia tidak menyangka bahwa cahaya keemasan pihak lain akan langsung menyerangnya. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran yang bagus. Melihat cahaya keemasan menyerangnya, murid itu mengangkat telapak tangannya dengan ekspresi dingin. Telapak tangan hijau besar langsung menyerang cahaya keemasan. Pupupu. Namun, cahaya keemasan dengan mudah menembus telapak hijau dan terus menyerang muridnya. Apa? Ekspresi murid berubah. Dia melambaikan tangannya dan embusan angin hijau mengelilingi tubuhnya saat dia mengelak ke samping. Namun, pada saat ini, cahaya keemasan terbelah dan langsung menghantam murid itu. Ah! Tangisan menyedihkan keluar dari mulut murid itu. Apa? Dia membunuh kakak laki-laki Lai Feng dalam satu gerakan. Kekuatan Bing Jian-er itu sangat menakutkan. Ya Tuhan, dia membunuhnya dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah Bing Jian-er memiliki kultivasi tingkat ketiga dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam? Ini sungguh wanita yang menakutkan. Apakah akan ada perubahan keajaiban langit dan bumi tahun ini? Ketika Ling Jian-er dengan mudah mengalahkan dua keajaiban langit dan bumi, semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Keajaiban tak tertandingi lainnya telah bangkit. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat kuat. Di atas panggung di bagian paling depan, ketika dua keajaiban langit dan bumi melihat bahwa Ling Jian-er telah benar-benar membunuh kebohongan Feng dalam sekejap, ekspresi mereka sangat menyedihkan. Kekuatan Lai Feng hanya satu tingkat lebih rendah dari mereka, namun dia benar-benar terbunuh dalam sekejap. Bahkan mereka tidak bisa membunuhnya dengan mudah. Sangat kuat, wanita ini benar-benar wanita yang aneh. Tatapan Ao Tian berkedip saat dia melihat ke arah Ling Jian-er, matanya dipenuhi keterkejutan. Bing Jian-er ini tampaknya memiliki hubungan yang sangat baik dengan pendeta Wang itu, kan? Ao Tian sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu kakak senior, ini gadis ini. Dia adalah murid terakhir dari Patriark Dinasti Bingxin, putri angkat Raja Bingxin. Pendeta Wang itu telah mengejarnya. Saya mendengar bahwa pendeta Wang datang ke daerah yang luas untuknya. Kami ingin membiarkan kebohongan Feng memberi pelajaran pada Bing Jian-er dan mempermalukan pendeta Wang itu, tapi kami tidak menyangka. Dua favorit surga di langit dan di tanah berbicara dengan suara rendah, wajah mereka dipenuhi rasa malu. Favorit surga. Di seluruh wilayah yang luas, tidak ada favorit surga yang luar biasa. Apalagi dia masih perjaka, TSK. Mata Ao Tian berkedip saat dia menatap Ling Jian-er dengan sedikit keserakahan dan posesif di matanya. Sebagai kekuatan tertinggi dari satu-satunya sekte, putra dari satu-satunya pemimpin sekte, dia telah melihat terlalu banyak wanita cantik. Di matanya, wanita cantik hanyalah mainan yang sedikit cantik. Namun, Ling Jian-er ini berbeda. Hanya kecantikan seperti itu yang layak untukku. Ao Tian bergumam pelan. Tatapannya menyapu Wang Xian yang sedang duduk di kursi dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Panggil Bing Jinghuan dari Kekaisaran Bingxin. Ao Tian berkata dengan jelas kepada dua favorit surga di langit dan bumi di sampingnya. Mereka berdua tercengang saat mendengar kata-kata Ao Tian. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kemudian, mata mereka menyala. Ya, itu kakak senior. Hanya favorit surga seperti itu yang layak untuk kakak senior. Pendeta Wang itu, hak apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganmu? Saat keduanya berbicara, mereka bergerak dan terbang menuju Bing Jinghuan. Kami memberi hormat kepada Tuan Muda Ao Tian. Di depan kursi kosong di depan kompetisi, Bing Jinghuan mengikuti di belakang favorit dua surga dan membungkuk dengan hormat kepada Ao Tian. Hanya dua favorit surga sudah cukup untuk membuatnya membungkuk dan mengikis, apalagi Ao Tian. Putra kepala sekolah tertinggi sekte kami. Ao Tian duduk di kursi dan melirik Bing Jinghuan. Tatapannya tertuju pada Ling Jian-er yang terbang keluar dari arena. Bing Jian-er Anda dari Kekaisaran Bingxin sangat bagus. Dia tidak pelit dengan pujiannya dan wajahnya penuh senyuman. Bing Jinghuan sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Ao Tian. Dia segera tersenyum, dia sangat kuat. Bahkan aku bukan tandingannya sekarang. Ketika dia melihat Ao Tian menatap sosok Bing Jian-er, dia tiba-tiba menebak. Dia sedikit terkejut dan matanya bersinar. Aku dulu suka Bing Jian-er, tapi ayah sekarang ingin menjodohkannya dengan pendeta Wang itu. Dia mengerutkan bibirnya dan berhenti.
Seorang pendeta cahaya tidak layak untuk putri yang begitu sombong. Ao Tian berkata dengan acuh tak acuh. Ini juga diatur oleh ayah kekaisaran saya. Saya tidak punya pilihan. Bing Jinghuan menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan getir. Cahaya di matanya agak menyilaukan. Bing Jinghuan, pergi dan beritahu ayah kekaisaranmu bahwa aku menyukai wanita Bing Jianer itu. Saya akan meminta ayah saya untuk melamar Your Ice Heart Empire. Saat Ao Tian mengatakan ini, senyum muncul di wajahnya. Putri surga yang begitu bangga hanya layak untukku, Ao Tian. Begitu dia selesai berbicara, rasa percaya diri yang kuat dan aura superioritas terpancar dari tubuhnya. Bing Jinghuan mundur 2 langkah karena pengaruh auranya. Ekspresinya sedikit berubah dan dia dengan cepat mengangguk. Ini Tuan Muda Ao Tian. Saya akan segera kembali dan menyampaikan pesan Anda kepada ayah. Saat dia berbicara, pandangannya beralih ke belakang. Melihat betapa intimnya Wang Xian dan Ling Jianer, dia dipenuhi dengan kecemburuan. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan tentang orang yang diinginkan Tuan Muda Ao Tian. Ekspresinya ganas saat dia meraung di dalam hatinya. Senyum miring muncul di wajahnya. Sosok Bing Jinghuan bergerak dan dia langsung terbang menuju lokasi kerajaan Bingxin. Jianer, sepertinya kamu akan menjadi juara pertama dalam kompetisi ini. Wang Xian memandang Ling Jianer dan berkata dengan senyum di wajahnya. Tentu saja, saya akan membiarkan Anda melihatnya selama final besok. Saya pasti akan menjadi yang paling mempesona di sini. Ling Jianer mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga. Baiklah, saat kamu menang, aku akan memberimu hadiah dan kejutan. Wang Xian membelai kepalanya dengan penuh kasih dan berkata dengan gembira. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, hati Ling Jianer jelas miliknya. Selama dia ingin mengaku, mengingat karakternya saat ini, dia pasti tidak akan menolaknya. Baiklah, aku akan menunggu hadiah dan kejutanmu. Wajah Ling Jianer dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mengangguk. Keduanya keluar dengan berjalan kaki. Bing Jianer dari kekuatan Ichehet Empire itu benar-benar menakutkan. Kenapa kamu tidak melihat wanita siapa itu? Itu adalah wanita dari Santo Cahaya, pendeta dari Raja Bijak. Dia memiliki segala macam sumber daya kultivasi dan dapat dibandingkan dengan murid inti dari faksi super. Pria Wang juga merupakan keberadaan yang mengerikan. Bing Jianer secara alami tidak terlalu jauh. Pasangan yang dibuat di surga, pasangan yang sempurna. Saat mereka berdua berjalan di jalan, diskusi para pemuda lainnya terdengar dari waktu ke waktu. Ling Jianer tidak marah saat mendengar suara-suara ini. Sebaliknya, dia diam-diam senang. Wang Xian sedang dalam suasana hati yang baik ketika dia melihat ekspresinya. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh Wang Xian dan Ling Jianer adalah bahwa Bing Jinghuan berdiri di depan Raja Kerajaan Bingxin di sebuah ruangan di kompleks Kerajaan Bingxin. Di dalam ruangan, selain Raja Bingxin, ada 2 tetua lainnya. Duduk di tengah adalah sesepuh berambut putih yang energik. Penatua tampaknya dalam suasana hati yang baik. Jinghuan, mengapa kamu terburu-buru untuk datang? Apa masalahnya? Raja Bingxin memandang Bing Jinghuan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah, leluhur, Tuan Muda Ao Tian yang memintaku untuk datang. Ada sesuatu yang dia ingin aku sampaikan kepada ayah. Bing Jinghuan menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Tuan Muda Ao Tian, apa itu? Raja Bingxin langsung bertanya dengan heran. Tuan Muda Ao Tian menyukai saudari junior Jianer. Dia meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa segera, dia akan meminta kepala sekolah tertinggi untuk melamar dinasti Bingxin kita. Bing Jinghuan mengatupkan bibirnya dan berkata. Apa? Raja Bingxin sedikit terpana, wajahnya penuh keheranan. Kedua lelaki tua di sampingnya juga sedikit mengangkat alis, penuh keterkejutan. Hari ini, saudari junior Jianer membunuh seorang murid dari Sekte Kehampaan tingkat kedua dalam satu gerakan. Dengan kekuatannya, saya khawatir dia bahkan tidak sebaik favorit 2 surga di langit dan bumi. Selain itu, saudari junior Jianer cantik. Tuan Muda Ao Tian berkata bahwa hanya putri favorit surga yang layak untuknya. Bing Jinghuan melanjutkan. Ini, ekspresi Raja Bingxin sedikit berubah, dan dia mengerutkan kening. Tuan Muda Ao Tian benar-benar mengatakan itu. Ya, ayah, mungkin sebentar lagi, hanya sekte kita yang akan menjadi pemimpin tertinggi sekte dan melamar pernikahan. Bing Jinghuan mengangguk. Ketika saya menyelamatkan Jianer, saya menemukan bahwa bakatnya luar biasa. Dia pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Saya tidak menyangka dia bisa menekan putra surga yang bangga dari sekte kami hanya dalam beberapa bulan.
Tidak heran Tuan Muda dari sekte kami begitu terharu. Tapi, bagaimana dengan Pendeta Wang? Seorang sesepuh berambut panjang di samping sesepuh berambut putih berkata dengan cemberut. Jika ada waktu lain, mereka akan sangat senang jika Tuan Muda dari sekte kami, Ao Tian, menyukai Bing Jian-er. Tapi sekarang, ada seorang Pendeta Wang. Menurut pendapat mereka, meskipun Pendeta Wang itu jauh lebih rendah dari Tuan Muda Ao Tian. Bagaimanapun, dia juga telah menyelamatkan leluhur dari kerajaan hati es mereka. Mengembalikan kekuatannya ke tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan yang mendalam adalah bantuan yang sangat besar. Kakak, bagaimana menurutmu? Pria tua berambut panjang itu menatap pria tua berambut putih itu dan bertanya dengan lembut. Ini, pria tua berambut putih itu sedikit ragu-ragu. Dia disembuhkan oleh Wang Xian, tetapi dia condong ke arah Tuan Muda Ao Tian di dalam hatinya. Tuan Muda Ao Tian memiliki peluang 80% untuk menjadi pemimpin sekte dari sekte solipsistik di masa depan. Adapun Pendeta Wang, dia hanyalah seorang pendeta yang relatif kuat. Masih ada celah besar di antara keduanya. Jian-er menikahi Tuan Muda Ao Tian akan sangat bermanfaat bagi dinasti hati yang sedingin es. Ayah, Patriark, hubungan antara Tuan Muda Ao Tian dan Pendeta Wang tidak begitu baik. Beberapa hari yang lalu, hampir terjadi konflik. Untungnya, putra mahkota kota Wuking hadir saat itu. Bing Jinghuan melihat ekspresi ragu-ragu dari Patriark dan ayahnya dan menambahkan dari samping. Oh, Pendeta Wang itu sebenarnya berani memprovokasi Ao Tian. Tetua berambut putih itu mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Patriark, menurut pemahaman kami tentang Pendeta Wang, dia adalah orang yang tak kenal takut. Dia biasa bertarung melawan dua ahli kebanggaan surga dari sekte kami. Dia sama sekali tidak menatap putra mahkota kota Wuking. Dia bahkan tidak takut pada dinasti Wuji. Dikatakan bahwa dia tidak mengenal rasa takut, tetapi bisa juga dikatakan bahwa dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia agak sombong dan sombong. Ice Heart King berkata dengan ringan. Agak sombong, agak kurang ajar. Ini adalah evaluasi Raja Kekaisaran Bingxin terhadap Wang Xian. Di dalam ruangan, dua patriark kerajaan Bingxin sedang duduk di sana dengan tenang, tenggelam dalam pikirannya. Kakak, bagaimana menurutmu? Penatua berambut panjang berkata kepada penatua berambut putih. Meskipun Pendeta Wang itu kuat dan memiliki potensi besar, karakternya ditakdirkan untuk menyebabkan dia memprovokasi banyak musuh. Sekarang dia bahkan memprovokasi Ao Tian. Ini bukan hal yang baik. Untuk dinasti Bingxin kami, Tuan Muda Ao Tian adalah pilihan yang lebih baik. Setelah lama terdiam, sesepuh berambut putih itu berkata dengan tenang. Saya juga berpikir bahwa putra pemimpin tertinggi adalah pilihan terbaik. Ini akan sangat bermanfaat bagi masa depan dinasti Bingxin kita. Tidak peduli apa, Pendeta Wang telah menyembuhkan penyakit kakak laki-laki selama beberapa dekade. Kita tidak bisa terlalu tidak berterima kasih. Tetua berambut panjang itu mengangguk perlahan ke samping. Karena Tuan Muda Ao Tian telah berbicara, tidak mudah bagi kami untuk menolak. Apalagi jika pemimpin sekte tertinggi melamar pernikahan, dengan status tertinggi sekte kami juga tidak bisa menolak. Karena itu masalahnya, kami akan bertunangan Jian-er dengan Tuan Muda Ao Tian. Ini juga pilihan yang lebih baik untuk Jian-er. Adapun Pendeta Wang, dia dapat memilih kecantikan apapun dari dinasti Bingxin. Senyum perlahan muncul di wajah Raja Bingxin saat dia melihat kedua leluhur dan menyarankan. Baiklah, kalau begitu, ayo pergi ke tempat di mana aku satu-satunya. Jika Jian-er benar-benar bisa mendapatkan tempat pertama besok, itu akan lebih bermanfaat bagi dinasti Bingxin kita. Haha. Tetua berambut panjang itu berdiri dan berkata sambil tersenyum. Penatua berambut putih dan Raja Bingxin mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Masalahnya sudah diselesaikan. Bing Jinghuan, yang berdiri di depan, mengungkapkan senyum dingin di wajahnya, penuh dengan schadenfreude. Jian-er, ayo pergi. Guru akan membawamu ke tempat di mana aku memerintah Supreme. Keesokan paginya, Raja Bingxin, kedua leluhur, dan Bing Jinghuan datang ke depan halaman Ling Jian-er dan memanggil Ling Jian-er. Menguasai, Ling Jian-er berjalan keluar. Ketika dia melihat leluhurnya dan para ahli top dari dinasti Bingxin, dia tercengang. Tuan, mengapa kamu ada di sini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Hah? Kenapa? Tidak bisakah kamu datang dan melihat muridku yang luar biasa? Pria tua berambut panjang itu tersenyum dan berteriak gembira. Zhou Jian-er, kami akan mengantarmu ke sana. Kami harap Anda bisa mendapatkan tempat pertama hari ini. Saat itu, dinasti Bingxin akan bangga. Setelah pertempuran hari ini, ayah akan memberimu kejutan besar.
Raja Bingxin berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Ling Jian'er mengangguk sambil tersenyum. Ayo pergi. Raja Bingxin mengangguk dan berkata langsung. Tunggu, Yang Mulia. Wang Xian belum tiba. Dia harus segera datang. Ling Jian'er melihat keluar dan berkata. Jian'er, ayo buru-buru dulu. Pendeta Wang tahu tempatnya. Penatua berambut panjang sedikit mengernyit dan berkata sambil tersenyum. Itu tidak apa-apa. Ling Jian'er sedikit mengangguk dan mengikuti orang-orang dari Kekaisaran Bingxin menuju tempat di mana hanya aku yang tahu seni bela diri. Adik laki-laki Wang Xian, apakah Anda yakin bahwa Jian'er akan mengakui saya sebagai ayahnya? Pada saat ini, dalam perjalanan ke halaman Ling Jian'er, pemimpin Sekte Ling memandang Wang Xian dan berkata dengan gugup. Pemimpin Sekte Ling, jangan gugup. Jian'er tidak dapat mengenali Anda sekarang, tetapi Anda dapat meluangkan waktu untuk mengasuhnya. Wang Xian tersenyum pada pemimpin Sekte Ling. Selama periode waktu ini, Ling Jian'er secara bertahap menerimanya. Secara alami, dia ingin mengenal pemimpin Sekte Ling. Bahkan jika mereka tidak dapat memulihkan hubungan ayah anak mereka, setidaknya pemimpin Sekte Ling akan lebih bahagia dan merasa lebih nyaman. Pendeta Wang, saya salah. Saya salah. Selama Anda menyelamatkan saya bersedia melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari samping. Pemimpin Sekte Ling sedikit mengernyit dan melihat ke kiri. Seorang lelaki tua dengan sosok bungkuk, yang tampak seperti pengemis yang akan mati kapan saja, memohon pada Wang Xian. Jangan berpura-pura begitu menyedihkan. Temukan tempat yang aman untuk menghabiskan sisa hidupmu. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke pria tua itu. Tidak ada jejak belas kasihan di matanya. Dia secara alami tidak akan menyelamatkan orang yang ingin mengancamnya. Pria tua bungkuk itu memandangi tatapan penuh tekad Wang Xian dan matanya dipenuhi kesuraman. Dia menyaksikan Wang Xian berjalan maju dan mengikuti di belakangnya. Sage, Putri Jian'er telah mengikuti raja dan leluhur tua ke tempat di mana aku memerintah tertinggi. Ketika Wang Xian tiba di depan halaman Ling Jian'er, seorang pelayan berkata kepadanya. Oh, dia sudah pergi. Wang Xian sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia memandang pemimpin Sekte Ling dan berkata, Jian'er sudah pergi. Ayo pergi juga. Baiklah baiklah. Pemimpin Sekte Ling mengangguk dan mengikuti Wang Xian ke tempat tersebut. Di belakang mereka, lelaki tua bungkuk itu mengikuti di belakang dengan tekad di matanya. Dia berencana membuang-buang waktunya dengan Wang Xian. Bahkan jika dia harus menyerah pada martabat pembangkit tenaga listrik, dia harus meminta Wang Xian untuk merawatnya. Kalau tidak, hidupnya akan berakhir. Begitu banyak orang. Ketika pemimpin Sekte Ling dan Wang Xian tiba di tempat di tengah dua puncak gunung, pemimpin Sekte Ling melihat sekeliling dengan takjub. Lebih dari 100.000 orang berkumpul di sekitar. Dilihat dari kekuatan mereka, mereka jauh lebih kuat dari wilayah Liu Hai. Secara alami ada banyak orang dalam kompetisi seni bela diri dari Sekte Solitaire. Ini juga karena banyak orang yang tidak memenuhi syarat untuk masuk. Kalau tidak, akan ada jutaan dan jutaan orang. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Hari terakhir kompetisi seni bela diri Sekte Solitaire juga merupakan hari final. Itu jauh lebih hidup dari awal. Di sekitar arena, ada banyak jagoan dan ahli. Terutama kursi di bagian depan kompetisi yang awalnya dipenuhi banyak kursi kosong. Dua ahli di tingkat 7 dari alam tembus pandang, yang menjadi tuan rumah pada hari pertama, duduk di samping dan berganti menjadi dua lelaki tua berjubah cian. Pemimpin Sekte Ling, ayo pergi. Tatapan Wang Xian menyapu seluruh area. Ketika dia melihat bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Ling Jian'er, dia sedikit penasaran. Adik laki-laki Wang Xian, di sana. Jian'er ada di sana. Saat ini, pemimpin Sekte Ling menunjuk ke kursi depan dan berkata dengan wajah penuh kejutan. Wang Xian menoleh dan melihat bahwa kerajaan Bingxin dan Ling Jian'er sedang duduk di kursi Sekte Tunggal. Dua patriark dari Kekaisaran Bingxin sedang berbicara dengan dua tetua berjubah hijau. Pemimpin Sekte Ling, ayo duduk di sana dulu. Wang Xian menoleh. Tanpa banyak berpikir, dia datang ke kursi tempat kerajaan Bingxin biasa duduk. Dia baru saja duduk ketika Ling Jian'er melihat kedatangan mereka dan melambai padanya. Wang Xian tersenyum dan balas melambai dengan senyum di wajahnya. Hehe, Jian'er menjadi jauh lebih ceria. Pemimpin Sekte Ling menatap putrinya dengan air mata berlinang saat dia berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir pemimpin Sekte Ling, aku akan membawa Jian'er kembali. Aku akan membuatnya mengakuimu sebagai ayahnya. Wang Xian menatap pemimpin Sekte Ling dan berjanji.
Jian Er, Tuan Muda Aotian ada di sini. Kamu harus mengobrol baik dengannya nanti. Di atas panggung di depan, Raja Bingxin melihat Ling Jian Er menyapa Wang Xian. Dia sedikit mengernyit dan berbicara dengannya. Tuan Muda Aotian, Ling Jian Er tertegun sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Ya Yang Mulia, saya mengerti. Putra dari pemimpin sekte tertinggi dari satu-satunya sekte mungkin dapat mewarisi posisi pemimpin sekte di masa depan, jadi dia secara alami tahu bahwa dia tidak dapat memprovokasi dia. Dia melihat ke belakang dan melihat Tuan Muda Aotian yang berambut panjang, yang mengenakan 4 mahkota emas dari satu-satunya pemimpin sekte, terbang mendekat. Aura arogan berhembus. Tuan Muda Aotian, Tuan Muda Aotian. Ling Jian Er, Bing Jinghuan, dan yang lainnya berdiri dan menyapa Aotian. Terima kasih kembali. Melihat saudari Jian Er dari dekat, dia benar-benar cantik. Aotian menilai Ling Jian Er dari atas ke bawah dan tidak menyembunyikan kata-katanya sama sekali. Tuan Muda Aotian terlalu rendah hati. Ling Jian Er merasakan tatapannya dan mengerutkan kening tanpa terasa saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Saudari Jian Er, kamu tidak harus rendah hati. Di seluruh wilayah yang luas, di antara para wanita generasi ini, siapa yang bisa dibandingkan dengan saudari Jian Er? Haha. Aotian tersenyum dan berjalan ke kursi di samping Ling Jian Er dan duduk. Saudari Jian Er, dalam kompetisi nanti, kamu mungkin bisa mengalahkan semua murid dari sekte tunggal kita. Dia tersenyum dan berkata kepada Ling Jian Er. Ling Jian Er menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan tidak menjawab. Dia melihat ke arah kursi Wang Xian. Ini menyebabkan Aotian, yang berada di samping, menunjukkan sedikit ketidaksenangan di matanya. Tatapannya menjadi dingin. Segera, kompetisi dimulai, dan satu demi satu, anak-anak ajaib naik ke atas panggung. Sejak awal kompetisi hingga hari ini, semua peserta berada di tingkat kekosongan yang mendalam. Ini menyebabkan darah banyak pemuda di sekitarnya mendidih, dan mereka bersorak keras. Aotian kadang-kadang mengatakan beberapa patah kata kepada Ling Jian Er, tetapi pada akhirnya, semua yang dia terima hanyalah jawaban acuh tak acuh dan linglung. Ini menyebabkan ekspresi Aotian menjadi semakin dingin. Ketika Raja Bingxin melihat ini, ekspresinya juga menjadi jelek. Jian Er, giliranmu. Lebih dari 1 jam kemudian, Raja Bingxin berkata kepada Ling Jian Er dengan senyuman di wajahnya. Ya Yang Mulia, aku akan mendapatkan tempat pertama. Ling Jian Er menganggukkan kepalanya dengan ekspresi penuh tekad. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju arena. Di udara, dia melihat ke arah Wang Xian dan memberinya senyum manis. Bing Jian Er telah memasuki arena. Saya bertanya-tanya siapa yang akan menang dalam pertarungan dengan Tuan Muda Tian. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Bing Jian Er, jelas dia akan bisa menang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa seorang wanita dari generasinya dapat mencapai puncak generasi muda di wilayah yang luas. Sekarang, saya sedikit iri pada Pendeta Wang. Jika wanita seperti itu bisa didapatkan, itu akan menjadi keberuntungan yang luar biasa. Maka kamu harus memiliki kekuatan Pendeta Wang juga. Bangun. Berhentilah bermimpi. Kemunculan Ling Jian Er menimbulkan perbincangan hangat di antara orang-orang di sekitarnya. Seorang wanita memiliki kesempatan untuk mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi sekte tunggal. Di seluruh wilayah yang luas, dia juga orang pertama dalam ribuan tahun. Sekarang, sudah ada orang yang memanggilnya Putri Kebanggaan Surga, Putri Tiada Taraf. Dengan kekuatan Jian Er saat ini, dia sudah bisa membunuh pembangkit tenaga listrik di level 4 dari Citra Void. Tuan Muda Tian itu sama sekali bukan tandingan Jian Er. Wang Xian memandangi sosok Ling Jian Er dan berkata kepada pemimpin sekte Ling. Hehe, bagus, bagus, bagus. Mata pemimpin sekte Ling terpaku padanya saat dia menyaksikan dengan gembira. Tuan Muda Aotian, setelah kompetisi seni bela diri berakhir, Kekaisaran Bingxin kami akan mengumumkan bahwa Jian Er akan bertunangan denganmu. Jian Er memiliki kepribadian yang dingin dan tidak suka berbicara dengan orang asing. Namun, selama Anda sering berkomunikasi dengannya, dengan kualitas luar biasa Anda, Jian Er pasti akan jatuh cinta dengan Anda di masa depan. Di kursi depan, Raja Bingxin memandang Aotian, yang memiliki ekspresi jelek, dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja, di seluruh wilayah yang luas, tidak banyak orang yang bisa dibandingkan denganku. Aotian merasa jauh lebih baik setelah mendengar kata-kata Raja Bingxin. Dia mengangkat kepalanya dengan bangga. Tentu saja, tentu saja. Raja Bingxin mengangguk sambil tersenyum. Ayahku juga ingin melihat wanita seperti apa yang bisa membuat putranya mengaguminya. Aotian mengeluarkan cermin dan melemparkannya ke langit sambil tersenyum.
Pada saat yang sama, di gunung yang jaraknya puluhan ribu kilometer, ada puncak gunung yang mencapai awan. Setiap puncak gunung sangat curam dan memancarkan cahaya hijau. Di sebuah gua di puncak gunung, seorang lelaki tua sedang duduk bersila di sebuah ruangan mewah. Pria tua itu mengenakan jubah hijau dan ada bekas luka vertikal di antara kedua alisnya. Dia mengeluarkan aura yang melampaui semua makhluk hidup. Haha, aku ingin melihat wanita luar biasa seperti apa yang benar-benar bisa membuat hati Tian kita tergerak. Pria tua itu melihat ke depan. Ada cermin selebar 1 meter di sana. Di cermin, pemandangan panggung tertinggi yang jauhnya puluhan ribu mil ditampilkan sepenuhnya. Suamiku, aku sudah memeriksanya. Dia adalah wanita yang sangat luar biasa. Saya tidak dapat menemukan yang lain di seluruh wilayah yang luas ini. Seorang wanita anggun dan anggun sedang bersandar di sisi lelaki tua itu dan dia berkata sambil tersenyum, Tian kita sudah berusia lebih dari 100 tahun. Sudah saatnya dia mencari istri. Ada sangat sedikit wanita di dunia yang layak untuk Tian kita. Ini tidak buruk. Lelaki tua itu tersenyum dan melihat ke panggung di cermin, ayo kita lihat dulu. Di atas panggung, pertandingan dimulai. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa di awal pertandingan, Ling Jian'er telah mengalahkan favorit 2 surga dalam 1 gerakan. Murid favorit surga paling luar biasa dari sekte kami. 1 gerakan, hanya 1 gerakan. Melihat pertempuran di cermin, lelaki tua itu tertegun. Haha, bagus, bagus, bagus. Wanita yang langka, wanita yang langka. Setelah itu, lelaki tua itu berdiri dengan wajah penuh kegembiraan dan berteriak keras. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan terkejut. Karena, orang ini adalah 3 ahli tak tertandingi yang paling kuat di wilayah yang luas. Kepala sekolah tertinggi, seniman bela diri kosong berwawasan peringkat 9. Seperti yang diharapkan dari wanita yang disukai Tian. Di usia yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan seniman bela diri berwawasan peringkat 4. Dia bahkan lebih luar biasa daripada Tian kita, bagus, bagus. Kepala sekolah tertinggi tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh senyum. Hanya wanita seperti ini yang memenuhi syarat untuk menjadi menantu kita. Suamiku, kita pasti harus menangkap menantu perempuan yang luar biasa di tangan kita. Wanita di samping juga berbicara dengan wajah penuh kegembiraan. Ini alami. Selama Tian menyukainya, tidak ada yang tidak bisa diperoleh di wilayah yang luas ini. Aku akan meminta mereka untuk segera membawa wanita ini. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan lugas. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan sebuah benda yang tampak seperti dekrit kekaisaran terbang keluar. Selama penerbangan, baris kata muncul di atasnya. Dekrit kekaisaran mendarat di puncak gunung di luar dan menghilang. Pada saat yang sama, di tempat kepala sekolah tertinggi, semua orang terkejut. Ya Tuhan, bunuh instan. Dia benar-benar membunuh bangsawan muda Tian dalam 1 gerakan. Seberapa kuatkah Bing Jian'er? Ini terlalu menakutkan. Dia mengalahkan murid paling menonjol dari sekte kami dalam 1 gerakan. Betapa menantang surga. Dia jelas tidak hanya berada di tingkat ketiga dari tahap bela diri yang sangat hampa. Kehebatan pertempurannya seharusnya mencapai tingkat keempat dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membunuh Yang Nobel Tian dalam 1 gerakan. Semua orang tercengang. Pada saat ini, di arena yang mengelilingi tempat tersebut, ketika semua orang melihat Ling Jian'er mengalahkan bangsawan muda Tian dalam 1 gerakan. Setelah beberapa detik hening, seluruh venue menjadi gempar. Dengan bakat yang luar biasa, bahkan putra mahkota kota Wuking dan Tuan Muda Nangong Wudi jauh dari itu. Wanita nomor 1 di wilayah yang luas. Setelah hari ini, Bing Jian'er pasti akan terkenal di seluruh wilayah yang luas. Suara terkejut menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat bising. Di tengah arena, Tuan Muda Tian menatap kosong ke arah Ling Jian'er yang sedingin es di depannya. Dia menelan seteguk air liur dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia adalah murid kebanggaan surga tertinggi di wilayah yang luas. Dia sebenarnya langsung dibunuh oleh seorang wanita. Bagaimana ini mungkin? Mendesis. Di depan, semua murid sekte solitaire menghirup udara dingin, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Para diaken dan penatua juga sangat terkejut. Murid terkuat yang mereka asuh sebenarnya langsung dibunuh oleh seorang wanita. Haha, bagus, bagus, bagus. Patriark dan monark dari Ichehet Empire sedikit terkejut sebelum mereka berteriak dengan wajah penuh tawa. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Semakin kuat Ling Jian'er, semakin banyak manfaat yang akan mereka terima.
Dia sebenarnya sangat luar biasa. Seperti yang diharapkan dari wanita yang aku, Aotian, sukai. Haha. Aotian juga berdiri dengan wajah penuh kegembiraan saat dia menatap Ling Jian-er dengan mata penuh posesif. Weng, pada saat ini, heksagram tiba-tiba muncul di tengah arena. Setelah itu, sebuah gulungan yang tampak seperti dekrit kekaisaran muncul dan melayang di udara. Ini adalah susunan teleportasi dari satu-satunya sekte. Arai kuno, teleportasi jarak jauh. Beberapa orang sedikit kaget saat melihat heksagram yang tiba-tiba menyala dan berseru. Gulungan pemimpin sekte tertinggi. Di tengah, dua tetua berjubah hijau melambaikan tangan saat melihat gulungan yang tiba-tiba muncul. Gulungan yang tampak seperti dekrit kekaisaran terbang ke arah mereka. Grand Elders, apa yang ayahku katakan? Aotian segera berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Salah satu tetua berjubah hijau membuka gulungan itu dan memindai kata-kata di atasnya sambil tersenyum. Aotian, kepala sekolah tertinggi yang mengumumkan pernikahanmu. Penatua berjubah hijau itu tersenyum dan melirik kedua patriark dari dinasti Ichehat. Grand Elders, apa yang dikatakan kepala sekolah tertinggi? Penatua berambut putih dan mata penatua berambut panjang berkilat dengan antisipasi saat mereka segera bertanya. Kepala sekolah tertinggi sangat puas. Mari kita lanjutkan dengan kompetisi terlebih dahulu. Kami akan mengumumkannya saat Bing Jian-er menerima hadiahnya. Tetua berjubah hijau itu tersenyum. Meskipun bukan murid dari sekte mereka yang memenangkan tempat pertama kali ini, kepala sekolah tertinggi bahkan lebih bahagia. Orang terkuat telah dipilih untuk kompetisi ini. Bing Jian-er, silakan melangkah ke panggung kebanggaan surga di pusat. Kedua tetua berjubah hijau berdiri dan suara mereka memenuhi seluruh tempat. Setiap orang yang sedang berdiskusi segera terdiam dan menatap Ling Jian-er. Tatapan semua orang terfokus pada Ling Jian-er. Wang Xian dan pemimpin sekte Ling memandang Ling Jian-er yang mengenakan pakaian emas dan memegang pedang panjang emas. Kecantikannya menakjubkan dan wajahnya penuh senyum. Dia terbang ke panggung prodigi dan berdiri di sana dengan tenang seperti peri yang mulia. Dia menoleh untuk melihat Wang Xian dan menunjukkan senyum tipis. Bing Jian-er telah memenangkan kompetisi keajaiban muda dari sekte kami. Dia telah menjadi wanita pertama yang memenangkan kompetisi sejak pendirian sekte kami. Kepala sekolah tertinggi secara pribadi menganugerahkan Bing Jian-er gelar yang tak tertandingi di dunia, satu-satunya putri sekte kami, putri surga yang paling disukai, Bing Jian-er. Penatua berjubah hijau memandang Ling Jian-er di panggung ajaib dan mengumumkan. Apa? Kepala sekolah tertinggi secara pribadi menganugerahkan Bing Jian-er. Tak tertandingi di dunia, putri satu-satunya dari sekte kami. Saya tidak menyangka kepala sekolah tertinggi akan benar-benar memperhatikan pertempuran ini dan secara pribadi menganugerahkan gelar. Ya Tuhan! Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata penatua berjubah hijau, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang memandang Ling Jian-er dengan iri. Ketika Ling Jian-er mendengar kata-kata penatua tertinggi, dia juga sedikit terkejut, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Selain itu, kepala sekolah tertinggi secara pribadi akan bertemu Bing Jian-er dan memberinya hadiah yang lebih murah hati. Penatua berjubah hijau melanjutkan. Kata-kata mereka sekali lagi membuat orang-orang di sekitarnya iri. Terima kasih kepala sekolah tertinggi atas cinta Anda. Ling Jian-er memegang pedangnya dan membungkuk. Haha, selamat, saudari Jian-er. Pada saat ini, tawa nyaring keluar dari mulut Aotian. Sosoknya bergerak dan terbang menuju posisi di samping Ling Jian-er. Ling Jian-er tercengang saat melihat Aotian terbang ke arahnya. Dia menganggukkan kepalanya dengan sopan. Aotian tidak mempermasalahkan sikap dinginnya dan sudut mulutnya meringkuk. Dia berdiri di samping Ling Jian-er dan memandang ke arah orang-orang dari Kekaisaran Hati Es. Ling Jian-er mengerutkan kening dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa dia berdiri di sampingnya. Semua orang di sekitar juga memandang Tuan Muda Aotian dengan heran. Jian-er, ayah berkata bahwa setelah kompetisi selesai, dia akan memberimu kejutan besar. Raja Kerajaan Bingxin memandang Ling Jian-er dan berkata sambil tersenyum. Setelah diskusi saya dengan leluhur tua, saya akan menunangkan Anda dengan Tuan Muda Aotian. Raja Kerajaan Bingxin meneriakkan 4 kata terakhir. Suaranya bergema di benak semua orang. Itu juga mengguncang semua orang di sekitar, dan mereka semua sedikit melebarkan mata. Pernikahan, perintah orang tua, kata-kata Mak Comblang. Tuan, saya akan mencarikan Anda pemuda paling menonjol di wilayah yang luas ini. Penatua berambut panjang dari dinasti Bingxin melanjutkan dengan senyum di wajahnya. Apa? Namun, ekspresi Ling Jian-er berubah drastis saat dia langsung bereaksi.
Apa-apa yang terjadi? Ichi Heart Empire benar-benar mempertunangkan Bing Jian-er dengan Tuan Muda Aotian. Ya Tuhan, Bing Jian-er akan menikah dengan Tuan Muda Aotian. Menilai dari penampilan Tuan Muda Aotian, dia sudah tahu. Bukankah Bing Jian-er sangat dekat dengan Pendeta Wang? Apa yang sedang terjadi? Bing Jian-er ini sebenarnya akan menikahi Tuan Muda Aotian. Dia telah melambung ke langit. Di masa depan, dia mungkin menjadi wanita paling kuat di wilayah yang luas ini. Segera, semua orang di sekitar juga meraung dengan suara rendah dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pada saat ini, kerajaan Bingxin akan benar-benar menunangkan Ling Jian-er dengan Tuan Muda Aotian. Beberapa orang terkejut. Bukankah Ling Jian-er dan Pendeta Wang adalah pasangan? Ada juga orang dengan wajah penuh iri. Ling Jian-er telah membubung ke langit dalam sekali jalan. Namun, Wang Xian, yang berdiri di tribun penonton, langsung menembakkan niat membunuh yang mengerikan dari matanya. Naga memiliki sisik terbalik. 1580.